Kita tes kedua, satu wedang tadi laku sama bahan susu tadi satu, painya satu, apemnya dua. Ya, ini adalah trial kedua di podcast sambil jualan. Podcast sambil jualan wedang jahe Mamat Jigis di Simpang 4. Sekarang saya pasang. Oh, ada perubahan yang kedua ini. Saya tidak menggunakan apa namanya. Semoga tidak kedengaran itu audio yang sana ya. Jadi ada lagu-lagu gitu yang menghambat kita nanti dolar kuning. Ataupun yang istilahnya tidak termonetize karena memang ada pelanggaran lagu musik background ya. Tapi masih belum lah. Sampai mana tadi? Oke, sekarang sudah pukul, tunggulah ya, aku ceritakan. Aku ceritakan sekarang sudah menjelang pukul 7 malam. Kita mangkal di Simpang 4, Kota Pematang Siantar. Oke, trial yang kedua ini perubahan yang saya bikin adalah saya mengganti, yang pertama itu mengganti kamera. Jadi kamera yang pertama itu saya menggunakan kamera Insta360 One X. Jadi kenapa saya ganti? Karena memang agak ribet untuk apa namanya, untuk nge-reframe-nya, kemudian nge-renderingnya. Jadi filenya besar, hampir 5,8K, jadi hampir mendekati resolusi 6K lah ya. Jadi filenya betul-betul berat, sangat-sangat berat. Jadi perangkat saya tidak sanggup untuk, bukan tidak sanggup sebenarnya, jadi mengalami apa namanya, ya tidak sanggup lah itu ya, mengalami crash, error terus, jadi nge-restart terus aplikasinya. Jadi saya agak sedikit kewalahan, sehingga saat ini kemungkinan videonya saya akan upload tentunya setelah setelah video yang saya upload itu menggunakan kamera 360 One X. Ini adalah uploadan kedua, uji coba yang kedua. Kemudian saya menggunakan kamera saya coba, bisa nggak di monitor ya? Oke lah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan lah. Saya mungkin besar sudah merekamnya. Saya menggunakan kamera action cam. Kencang juga suaranya. Action cam. Buset deh. Tunggu dulu, lewat dulu aja. Kali suaranya. Kanal potnya bisa. Sesak nafas juga ya. Saya menggunakan kamera Xiaomi Action Cam yang versi, saya nggak tahu ini versi inter atau versi apa namanya ini satu lagi ya, yang originalnya atau yang versi inter, saya juga belum tahu, belum sempat cek. Karena yang pertama adalah kamera yang di sebelah kanan saya ini, dia untuk angle sebelah atas bawah. Kemudian yang kedua adalah yang agak rata sejajar dengan saya, kamera yang kedua ini. Jadi kamera yang kedua ini, spesial kamera yang kedua ini, videonya sangat buram dan lensanya buram. Saya agak sedikit jong, yang kepada merasa jong lah ya kepada yang menjualnya. Ternyata aku yakin sih ya, lensanya sudah pernah diganti. Jadi seakan-akan lensanya itu buram itu kayak kena minyak goreng yang 10 kali pakai terus kecelup ke sini lensanya. Jadi agak sedikit kurang bersemangat sebenarnya, tapi ya sudahlah. Untuk sementara saya gunakan yang kamera ini dulu sampai nanti sempat ada waktu untuk mengganti lensa
pengganti, mungkin lensa GoPro yang Hero 4 atau yang original lah ya, lensa GoPro 1 atau 2 gitu. Lihat kondisi situasi lah. Terus itu yang pertama tadi ya, saya mengganti kamera 2 angle. Jadi kalau menggunakan kamera ini itu sangat ringan kita untuk mentransfer videonya, dan untuk mengeditnya juga sangat ringan. Jadi gadget kita yang kita gunakan itu mampu untuk menghandle resolusi yang direkam oleh 2 action cam ini. Jadi sama-sama action cam juga yang dua-duanya. Terus yang kedua itu adalah ini dia, di atas saya ini langsung adalah mikrofon shotgun mic yang small apa sih namanya ini ya, small condenser apa sih istilahnya, dia yang segini, yang satu jengkal lah, dia fragmanya yang kecil, yang small. Jadi semoga bisa menangkap suara saya yang jaraknya ada lebih kurang 30 cm di atas kepala saya. Nah, yang kedua di perubahan ini saya merubah settingan mono di alat perekamnya. Saya merekam menggunakan handphone. Jadi karena mikrofon ini adalah mikrofon kondenser small diaphragm yang kecil, jadi saya small yang kecil ya. Jadi itu kabelnya, konektornya itu adalah XLR. Wow. Makin banyak di sini variasi-variasi bunyi knalpot di Pematang Siantar ini, di Sipang 4 ini. Copyright lagi, lapet. Kayaknya belum pernah mulus ini kayaknya untuknya. Tapi ya begitulah kehidupan kalau di kota-kota ini ya. Bagaimana tadi? Ya, saya menggunakan settingan di handphone. Jadi dari kabel XLR konektornya terus ke alat konverternya ke SmartRig, kemudian dia langsung ke kabel kecil yang ditusukkan, colokin ke headsetnya handphone. Saya membuat kualitas mono, lalu extensionnya WAV. Semoga nanti suaranya bisa menangkap langsung dari sumber suara ya. Jadi kalau yang ke arah jalan di depan saya ini mungkin akan kedengaran juga. Tapi saya akan coba mengimbangi volume suara saya lagi ngomong ini dengan situasi jalan raya di depan saya. Sambil menunggu pelanggan pembeli Bedang Jaya Mamat Jegis. Di hari pertama itu saya mencoba untuk mini podcastnya sambil jualan. Setelah saya review audionya memang sedikit kurang balance ya, antara settingan pertama itu saya bikin stereonya mungkin dinamik dia. Jadi ketika volumenya kecil dia menangkap sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi saya nggak tahu lah, saya juga nggak ahli tentang persuaraan alat rekam ini. Yang jelas yang saya lakukan ini adalah saya ingin gimana caranya memproduksi video sambil jualan seperti ini lebih cepat, lebih ringkas, dan lebih lebih sederhana. Jadi tidak mau dengan setup yang ala-ala studio, bosan dulu untuk saat ini ya. Nanti kalau mungkin sudah termonetize videonya atau sudah mencapai 1 juta penonton subscribe-nya ya, semoga nanti hasil monetize-nya pun bisa mengimbangi 2 digit ataupun 3 digit gitu. Ya begitulah, katakanlah kita jualan seperti ini
sekalian bikin konten, sekalian upload ke YouTube lah. Jadi begitu sih rencananya. Jadi lebih hal gardang dua gitulah sambil jalan. Ini ada audio copyright ini kayaknya para bapak-bapak yang ngamen. Nah, jadi sampai di mana tadi? Ya gitulah. Saya coba dulu membuat, ya memang pasti ada moodnya ya. Ketika misalnya moodnya itu flop, katakanlah 70% nyampe ke sini, pasti kita kerjakan untuk bikin konten. Tapi ya kalau memang tidak mood ya apa boleh buat. Memang kendala para kreator itu adalah ya moodnya juga memang penentunya ya. Bukan sekedar hanya alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat rekaman video tersebut. Ya begitulah. Mood salah satu juga penentu untuk terciptanya sebuah konten. Kira-kira demikian ya. Iya, kalau memang bisa membuat konten sekalian jualan, ya kenapa tidak gitu. Seperti truk gardang 2, sekali jalan dia tenaganya ada 2 gitu. Ya mungkin tidak sekarang, kalau saya tutup lah ya, pakai masker, karena memang di tepi jalan seperti ini memang potensi untuk debu abu itu banyak. Jadi ya untuk mengurangi juga volume debu yang akan masuk kepada tenggorokan dan paru-paru saya. Sampai di mana tadi? Ya maksudnya seperti truk itu tadi lah gardang 2, sekali jalan begitu. Dorongannya sekali 2. Tapi ya memang agak berbeda sedikit. Mungkin kalau potensi penghasilan dari YouTube-nya nanti dengan konten seperti ini tidak akan langsung kerasa begitu efeknya. Jadi efeknya jangka panjang, mungkin setahun 2 tahun, bahkan mungkin sampai puluhan tahun juga ya, kalau tetap eksis juga. Tapi kalau sudah jualan seperti ini, efeknya langsung pada saat itu. Jadi orang membeli dapat cuan. Begitulah kira-kira. Jadi ada saling mensupport lah. Sekali ada operasional seperti ini, kenapa tidak bikin konten gitu. Pemikiran saya sih seperti itu dari awal-awal. Ya sudahlah, sambil jualan kita sekalian bikin konten, kenapa tidak gitu. Jadi kegiatan seperti ini ya saya rasa sih perlu bagi saya ya perlu untuk didokumentasikan, supaya kelak nanti ya siapa tahu anak cucu bisa menikmati, oh ternyata kampungnya dulu pernah jualan. Tapi keren juga ya, bisa disempatkan bikin video begitu kira-kira nanti visinya gitu, maksudnya pemikirannya. Ya begitulah perkenalan singkat dulu lah ya, artinya apa namanya, intro kenapa saya bikin dokumentasi. Entahlah apakah dibilang ini podcast, ya mungkin semi-semi lah. Saya juga usahakan supaya audionya itu memang kualitasnya itu betul-betul sedikit apa lah ya, sedikit lebih bagus lah. Jadi tidak mengandalkan suara kamera bawaannya. Jadi karena kalau suara kamera bawaan ini kan semua suara ditangkap gitu dan loud gitu. Jadi ketika kita jauh dari sumber kameranya, jelas suaranya juga makin kecil. Jadi dengan membuat seperti setupnya ini, saya bikin setupnya sederhana sih. Action cam ya tinggal letak supaya dia agak tahan baterainya ya, mungkin dibikin power tambahan, power bank gitu. Jadi oh ya, saya ini mangkal di sini, dia itu apa sih istilahnya, mandirinya gini. Saya mangkal di sini menggunakan listrik sendiri. Jadi sumber listriknya itu tidak menyambung colokan sumber listrik dari ruko di belakang saya atau tetangga gitu.
Jadi saya bikin sendiri. Caranya bagaimana? Awalnya itu memang menggunakan baterai mobil yang berapa volt itu, yang 12 volt yang besar. Cuman setelah saya jalankan 1 bulan gitu, karena saya menggunakan 2 baterai, kan berat sekali tuh ya. Ketika saya bawa beca ini agak oleng gitu. Jadi saya memikir ya sudahlah, gantilah, karena satu beratnya yang kurang cocok untuk dibawa oleh beca ini. Terus yang kedua, kurang cocoknya itu ketahanan listrik yang dihasilkan sama baterai mobil itu cukup 3 jam hanya untuk menyalakan semua lampu yang 12 volt. Jadi satu lampu itu 12 volt. Kalau wattnya kira-kira mungkin berapa ya? Ada nggak nyampe ini, sekitar 1 voltnya itu satu lampunya 5 watt ya. Mungkin ada lah ya. Saya nggak tahu juga. Tapi ya itulah. Jadi pengalaman saya ganti, saya menggunakan power bank yang seperti ini. Power bank yang apa sih namanya, yang menggunakan baterai laptop bekas. Yang ini di sini isinya satu power bank itu 8. Jadi 8 baterai. Jadi cukup memberi sumber cahaya yang cukup lama. Satu lampu dan satu power bank itu tahan sekitar 4-5 jam satu ya. Jadi memang sangat cocok lah gitu. Karena saya juga jualannya itu mulai jam 7 sampai jam 11 ke setengah 12 gitulah. Jadi 5 ke 6 jam masih mampu dia memberikan tenaga terang. Jadi kita bisa bayangkan saya ada di sini 1 2 3 4 5 6, ada lebih kurang 12 lampu. Jadi saya juga memerlukan lebih kurang 15 power bank. Jadi begitulah. Jadi satu power bank, satu lampu. Modalnya sih hampir sama dengan pembelian baterai mobil ya. Cuman kalau dari nilai sisi efisien dan keringkasannya, saya mungkin lebih memilih power bank yang saya kerjakan saat ini. Jadi lumayan. Jadi sifatnya portable ketika saya juga kemana-mana, mangkal di pegunungan atau di tepi danau gitu, mungkin dengan metode seperti ini, metode mandiri di kecahayaan, tidak ada kendala lah ya, tidak mengalami kendala gitu. Jadi bebas mau mangkal di mana. Oke, ini dia ambulans, kita lewat ambulans pertama, kita mangkal di sini. Ini dari mana? Nggak sempat baca tadi. Kemungkinan besar dia sudah dipulangkan ke daerah asalnya. Lupa pula aku bawa apa, air minum. Jadi agak buru-buru tadi. Oke, sudah jam 7 lewat 14 menit. Lumayan juga ini. Sudah jam 7 lewat, kita masih dapat itu pembelian masih 2 cup ya. Mungkin sebentar lagi para pelanggan dan pembeli datang mengunjungi dan membeli wedang jahe kita. Semoga, namanya juga usaha, kalau tidak jualan ya nggak ada yang dapat ya. Yang jelas hari ini pasti laku. Mau 1 cup, mau 2 cup, yang jelas laku. Ya begitulah mungkin motivasi yang yang selalu aku hura-hurakan gitu, maksudnya supaya tetap semangat lah ya. Kan biasanya memang mempengaruhi mood juga memang. Kadang kalau hanya laku 2, 3, 4, 10 per hari, kejiwaan kita kurasa agak sedikit terganggu memang. Memang sedikit terganggu lah, tapi ya dengan bervariasinya jualan kita ini membuat semangat juga lah ya. Semangat. Oke. Itulah ceritanya.
biasanya saya mengisi waktu ya nengok gini juga lah ya, nengok media sosial, menonton video pergecetan, mungkin ada ilmu-ilmu yang cocok untuk di apa namanya, dikonsumsi oleh otak supaya tidak boring juga dan ngantuk. Kadang kalau lama juga melihat handphone ini kan pasti ngantuk juga. Saya juga selalu mengupdate kegiatan jualan saya itu di website jages.com. Sekalian lah untuk update-nya. Begitulah kira-kira. Saya sambil melihat nih, nonton belum laku nih. Kalau saya memang sedikit kepincut sih sebenarnya untuk action cam satu lagi gitu. Cuman kalau sudah seperti ini ya tunggu nabung dulu lah kira-kira. Nabung karena lumayan ya masih terbilang terjangkau lah karena murah ya, karena saya belinya juga yang second. Kameranya, kamera action camnya, jadi agak sedikit tertarik juga dengan per action caman ini. Ya akhirnya memang sudah buka dasar ya. Ada lucu juga, laginya langsung sindrom. Ini di mana? Ya demo-demo lagi. Ternyata demo di sana. Yalah. Rupanya aku baru ingat. Ternyata sudah 6 bulan juga aku mangkal di sini, jualan wedang jahe di Sipang 4. Tidak terasa ya, 6 bulan. Pasti yang jelas ya selama 6 bulan juga udah pasti banyak cerita lah, cerita bagaimana kita dengan, tapi ya begitulah. Enaknya juga sih begini, enaknya kalau yang saya lihat sih kita bisa berinteraksi dengan secara apa namanya, bersosial gitu. Kita bisa berinteraksi dengan pelanggan, dengan calon pembeli, jadi enak gitu. Jadi kita ngobrol, jadi apa namanya, bersosialisasi lah ya ceritanya. Karena yang jelas kalau sudah kita mangkal di sini kan, sosialisasi kita sebelumnya seperti saya dulu sering ke Lapo Tua, jadi terkat lah itu kan. Jadi sosialisasinya ya terpotong lah untuk di kode tuanya, di Lapo Tuanya. Jadi nggak per Lapo lagi ya, karena sudah punya Lapo juga di sini, gede warung mangkal. Ya bagaimanapun mencobalah beralih gitu ya, karena memang awal-awalnya ya kaku, sungkan, gimana begitulah. Ada sedikit lah rasa malu, cuman kalau malunya itu enggak lah. Adapun situasi yang membuat ya kan. Lumayan juga ini jumlah kendaraan yang lewat lalu lalang dari tadi, lumayan banyak.
Harapannya sih hari ini malam ini tidak hujan. Kalau saya lihat di awan di atas, semoga cerah. Semoga cerah lah. Kita tadi mungkin startnya jam 7 kurang. Sekarang sudah jam sudah mau setengah 8. Cepat juga. 8. Mungkin durasinya akan satu jam gitu, mungkin 1,5 jam. Jadi biasanya kalau jam-jam 8 ke jam 9 itu volume orang beli wedang jahe kita itu di situ yang paling prime time-nya. Paling banyak yang membelinya di situ. Jadi kalau masih mulai datang seperti ini ya sikit-sikit sih. Jadi ya kita lihatlah. Mungkin pelanggan-pelanggan yang baik hati kita malam ini masih ada kegiatan di rumah atau di tempat kerjanya atau lagi sedang berkumpul dengan teman-temannya. Semoga dalam keadaan sehat juga dan berbahagia mereka. Ya ketika sedikit batu-batu mungkin kita bisa diingat sedikit. Jadi kesannya mendoakannya tidaklah. Tidak mendoakan lah, tapi ya merindukan juga. Maunya datanglah begitu para customer yang baik hati, yang ganteng, yang cantik-cantik, ibu-ibu juga. Memang kebanyakan yang datang ke wedang jahe ini memang kalangan orang tua. Yang jarang kalinya memang anak muda. Jarang anak muda yang datang kalau minum. Oh, ada ini ambulans kedua ini. Ini mobil jenazah. Ambulans kedua malam ini ya. Ambulans kedua. Tapi saat ini saya lagi proses sebenarnya, rekaman yang pertama, podcast yang pertama sambil jualan di wedang jahe. Cuman karena prosesnya agak lama, terus agak sulit juga karena saya mengalami sedikit kendala error di perangkatnya. Kemudian karena memang filenya sangat besar, seperti yang saya katakan tadi itu hampir 6K, resolusinya 6K, jadi lumayan besar dan berat. Juga jam segini kita masih dapat 2 cup, satu tadi wedang jahe sama bantrek susu. Kalau pelanggan kita itu memang kebanyakan ngomongnya nanyanya begini, apa sih bedanya wedang jahe sama bantrek susu? Nah, kalau versinya kita itu ya bedanya hanya di krim susunya. Kalau di sini dikatakan bantrek susu, kita tinggal nambahin susunya. Tapi kalau dibilang wedang jahe memang pure tanpa campuran susu. Jadi pure air jahe yang kita campur dengan geprekan serai dengan geprekan jahe, serai dan jahe. Itulah. Ini hari Senin. Kayaknya memang hari-hari yang menyepikan ini karena tidak ada pesta. Pesta itu biasanya mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu. Senin kerja lah ya, kerja, sekolah, berniaga. Hampir jam 8. Semoga sebentar lagi datang pelanggan kita. Kadang-kadang mau anak-anak ini ke depan situ. Agak pegal juga badan, bah.
Malam ini memang agak gerah. Harumnya masakan. Oh iya, di lokasi yang saya jualan sekat ini itu lokasi makanan non halal. Kebanyakan makanan non halal, perbabian lah. Mie goreng, nasi goreng yang selalu diberi senggolan daging babi. Jadi ya kadang kalau mereka masak, tetangga masak di sini pasti kecium lah aroma dahsyatnya. Dahsyatnya luar biasa. Sudah bisa dibayangkan bagaimana betapa lezatnya, enaknya gitu. Wow, lumayan sepi juga ya. Padahal mobil banyak juga yang lewat. Sudah banyak sih. Kayaknya premium naik pun kayaknya nggak padanya ngaruh. Tetapnya lalu lalang ya kan. Tetapnya harus beroperasi begitulah. Paling ya penghematan lah di mana-mana ya kan. Yang aturannya keliling-keliling mungkin pas perlu-perlunya aja yang keliling. Padahal awak ada niat juga untuk bikin motovlog. Gimana itu? Ya begitulah dulu. Ayolah pelanggan kami, singgahlah kemari. Ini edisi agak sepi bah. Agak sepi bah, jilid 2. Itulah kalian judulnya video ini. Aku kentut kedengaran ya. Sepi sekali. Sekali lagi sepi. Sekali lagi sepi. Aku cek dulu, penasaran aku dengan kamera yang sebelah kanan saya ini. Dia ngerekam. Take 2. Dia memastikan seperti itulah, pasti akan kepotong lah ya. Apa-apalah kita cut. Namanya juga memastikan. Udah kayak pemain bulu tangkis kita ini, ataupun tenis lapangan. Bola dioper ke sana, kita ngeliat ke sana gitu. Sambil melihat seperti ini, tapi kecepatannya lambat lagi. Kalau bola kan kemungkinan retak juga lah layar kita itu ya kan. Agak pegel lah. Agak haus juga, minum dulu lah. Minum dulu. Tolong ditengok ya guys. Lupa aku bawa botol minum bah.
dari rumah. Haus juga karena ngomong-ngomong kita kan, ngobrol, namanya juga ngobrol. Ambulans ketiga akan lewat. Itu ambulans ketiga malam ini. Karena ini lintas sebenarnya, lintas antara ke Toba, ke Tapanuli Utara, ke arah Medan, yang melintasi kota Siantar. Jadi besar kemungkinan akan selalu lalu lalang lah ya. Yang dari sana emergensi ke sini, yang sudah is dead dari Siantar ke sana. Ya begitulah. Kadang begini, kadang begitu ya kan. Sudah jam berapa? Sudah 7:30. Belum ada yang datang. Bahas apa lagi kita ya? Kalau nungguin, menunggu, namanya juga menunggu. Ya lumayan lah. Saat ini sedikit berbahagia juga, sudah 6 bulan. Yang pasti ada peningkatan lah dari bulan pertama, bulan kedua, dan sampai bulan ke-6 ini. Peningkatan gitu. Meskipun naik turun ya kan, tapi ya volumenya sudah mulai orang kenal, pelanggan sudah mulai bertambah ya, mulut ke mulut. Kawan ke kawan juga gitu. Pas sekali judul kita ini, agak setibah jilid 2. Ngantuk, wang mulai datang ngantuk. Atom kita sudah laku, air susu juga sudah laku. Oh juga banyak semut yang kecil-kecil yang datang. Entah dari mana mereka muncul ya. Kita tahu juga kita dari mana mereka muncul. Apakah dari lubang tanah warisan? Atau rubah gaya duduknya juga kayaknya ada kesana begitu. Ngadap ke sana, kau bilang. Baiklah Rudolfo, suka-sukamu lah bikin.
tidak ada dadat. Jumlah kendaraan juga sudah mulai berkurang. Tapi malam ini syukurnya ada teman gitu, tetangga saya di depan sana itu tukang martabak jualan hari ini. Tetangga sebelah kanan saya juga jualan, sebelah kiri depan agak menjorok ke sana juga jualan semua, lumayan ramai lah. Jadi cahaya pun enak dilihat. Kalau satu tutup ya pasti agak gelap juga, seberangnya, kiri kanannya, yang jelas pasti gelap lah. Kalau gelap ini kan suasana hati pun jadi sedikit muram, kurang bersemangat. Ya tapi ya tujuannya satu juga, ada dua juga ya, sambil jualan juga sambil nge-podcast gitulah. Tapi memang enaknya juga pas ada pembeli kita tanya-tanya, kita omong-omongkan. Biar nggak sepi audionya, biar nggak kaku gitu komunikasinya antar penjual dan pembeli. Semoga bentar lagi para pembeli yang baik hati berdatangan. Sudah mulai lapar pula ya kan. Tadi dari rumah aku agak sedikit kenyang. Sedikit kenyang tadi dari rumah. Jadi ya urungkanlah niatku untuk makan tadi. Ada juga ruko di sana yang baru buka ya. Mantap. Langsung 2 pintu bah. Kerukuannya diambil. Juga usaha. Ada yang berusaha dari kecil, dari nol pelan-pelan, ada juga yang langsung ngambil besar. Mobil terlewat. Mobil intra lewat. Sepi ya. Apalagi minggu depan ini kami juga ada rencananya libur ini. Libur seminggu. Libur seminggu pergi ke luar kota. Agak sepi bah. Jilid 2. Udah hampir durasi 1 jam gitu. Rencananya sih tidak usah kita potong ya, tidak usah kita perpendek, jadi full saja. Namanya juga nge-podcast, sekali ngetes perangkat. Bisa lagi kita tengok dekat ke kabur, harus pakai samara.
sudah nengok produk-produk ini ditawarkan, dijual gitu ya di media sosial. Agak terganggu juga kejiwaan kita gitu untuk ingin memilikinya. Oh, alah mahalnya luar biasa. Lumayan mahal ya. Goggles DJI juga mahal, saudara-saudara. Wah. Juga berita-berita di medsos ini kadang menghibur hati, kadang mengganggu hati juga, seperti tadi barang-barang yang ditawarkan. Itu mengganggu hati ya, sama mengganggu dompet juga. Ngabrum mbak. Ngabrum. Nengok makanan pula ini ya kan, makin lapar lah. Mau makan apem juga. Jualan sendiri dimakan mbak. Inilah apem nih, apem buatan Mama Jegis juga. Karena memang cocok ini jadi temannya wedang jahe. Inilah temannya cocok. Buatan apemnya Mama Jegis ini memang padat ya. Jadi sedikit mengenyangkan. Apem gula merah. Luar biasa, bikin emosi. Kayak gitu yang bikin emosi ya kan, pastilah bikin emosi. Sedikit mengganjal kelaparan. Agak manis-manis jambu lah.
cocoklah sama opung-opung. Sama teman wedang juga tuh. Bang, ya bang. Agak mantap nih bang. Lumayan juga lah ganjalannya ini ya. Ganjalan dalam lapar. Kalau tempat si John ramai terusnya nih jualannya. Jago juga tendangannya. Tendang juga apemnya. Sudah jam berapa kak ini? Ya, jam 8 kurang 15. Durasi podcast kita pun sudah 1 jaman juga mendekati. Sementara penjualan kita masih 2. Macamnya sepinya bah. Tapi maunya kadang nanti langsung dikeroyok. Royok langsung, ada beli 2 di sini, ada yang beli 3, beli 1, beli 1 lagi, gitu lah. Pengalamannya, saya juga sudah pernah merasakannya sampai agak keringatan juga menghadapi para pelanggan ini. Keringatan. Mau juga kita menghadapi pelanggan ini keringatan. Karena kita mau pengen do the best gitu loh, do the best. Gimana video terakhir yang nonton? Sudah lumayan. Semoga meningkat. Ya, meningkatlah pelan-pelan. Meningkat sedikit. Meningkat sedikit. Lama juga nggak libur bah. Semoga ada pelanggan kita. Bisa puluh kan ya?
pikir jadi hujannya hari ini. Dia udah lebih pros ya. Kalau udah gue menang dalam. Sifatnya betul. Kalau cara kami. Ya. Kalau do rasiden. Dia kita rambai ini. Tang ro. Oh iya. Bro Sony. Dia betul bertong memang udah Sony. Permantel-mantel. Jadi enak tong. Asal mau lu suruh kan itu. Anak-anaknya anak tank. Nggak kira nggak capek. Aku tuh nak kareta rupiahmu ini suri. Tapi yang jual makan. Nah sawang dalanan dah lu kan. Oh, Ada di doli, gondang. Malas rumah. Oke, kenapa lah ini? Apalagi mau nggak jam handphone non nih. Jadi, mau kira? Oh nanti kak. Lumayan. Menjelang jam 8 malam kita dapat satu. Kan laku. menghibur diri Hamuna. Kan laku. Itulah ceritanya. Kan laku saudara. Kan laku wedang kita saudara. Oh saudara, kan laku wedang kita. Tidak laku wedang kita saudara. Leaking. Udah hampir durasi 1 jam kan. Cukup mengerikan. Tampaknya memang kurang bagus lensa kamera yang ini dibandingkan yang ini pasti bening. Geramnya bikin sogo gitu, sogo roha kita melihat hasilnya. Tapi ya cemana lah mau dibilang. Udah gak enak pula badan awaknya gua. Amboy. Eleh. Agak betul-betul sepi bah. Tidak seperti biasanya. Ya. Tapi memang kerasa ya sudah beberapa hari ini. Apakah ada faktor kemungkinan karena BBM naik begitu? Karena harga yang kita tawarkan ini ya sudah hampir sama dengan 1 liter Petralite. 1 cup sudah sama, menambah 1.000 lagi menjadi 1 liter Petralite. Padahal ada rencana nanti di bulan Oktober ini kita naikkan yang bandrek susu jadi 10.000. Ya samalah dengan 1 liter Petralite ya. Biji mana? Biji mana?
rohangki di bahen ho itu aholonga sian dia dohona podari nungatung mancai loja au lau mandiori ho daito ito nauli lagu nauli basa Molodung pesongoni daito molodung pesongoni pambahenan mi daito kasihan lagu pelanggan 3 pakai susu ya. Yang sudah mulai datangnya hujan arah bawah sana belum. Ya lah maunya janganlah hujannya. Tapi kelihatannya mendung kan. Baru kali ini orang